Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen Kelas Matematika Online. Kemarin kita sudah belajar bagaimana keuntungan dan kerugian ya. Nah, sekarang kita akan belajar rumus-rumus turunan dari keuntungan dan kerugian. Nah, untuk yang pertama kita bahas yaitu rumus-rumus dari keuntungan. Turunannya seperti apa? Sebagaimana kita tahu bahwa rumus dari keuntungan kan seperti ini ya. Untung sama dengan harga jual dikurangi dengan modal. Nah, ini rumus dasar dari keuntungan. Dari sini kita akan mencari bagaimana apabila yang ditanyakan atau yang dicari ini bukan untung, tapi misalnya HJ. Harga jual, tapi kita tahu untungnya berapa dan modalnya berapa. Maka untuk menemukan HJ atau harga jual ini kita tinggal pindahkan saja negatif M ini ya, atau negatif dari modalnya ini ke sini, ke U ya. Si U nya kan tetap nggak pindah ya, berarti U. Nah, yang M ini karena pindah ke sini maka tandanya berubah, tadinya negatif menjadi positif M. Nah, ini turunan pertama dari rumus yang ini ya, untung sama dengan HJ dikurangi M. Maka kalau mencari HJ, jika untung sama M-nya diketahui, tinggal untung ditambah dengan M. Contohnya, misalnya kita tahu untungnya ini 10.000, kemudian modalnya ini 50.000, maka harga jualnya ini berarti HJ sama dengan untungnya berapa tadi? 10.000. 10.000 ditambah dengan modalnya 50.000 ya. 50.000. Maka HJ-nya ini adalah 60.000. Nah, untuk memperoleh ini ya, apabila untung sama modalnya diketahui, caranya seperti ini. Turunan yang kedua dari rumus utama ini, untung sama dengan HJ dikurangi M, bagaimana kalau kita mencari modal? Nah, sama, modal ini posisinya negatif ya. Nah, berarti supaya jadi positif kita pindahkan ke kanan, ke kiri ya, ke kiri, jadi ke sini. Modalnya jadi di kiri dari sama dengan ruas kiri ya. Sudah kita pelajari di bentuk aljabar bagaimana konsep pindah ruas. Tadinya negatif menjadi positif. Nah, HJ ini di kanan. Dan yang U ini tadinya di kiri pindah ke kanan. Kenapa U ini harus pindah? Karena yang M ini harus sendiri ya. Berarti pindah tadinya positif menjadi negatif U. Oh, jadi modal ini adalah harga jual dikurangi dengan untung. Contoh, berarti modal seolah-olah kita belum tahu ya modalnya berapa, tapi kita tahu HJ sama untung. HJ-nya kan 60.000. 60.000 dikurangi dengan untungnya berapa? Ini 10.000. Nah, berarti modalnya adalah 50.000 ya. Oke, itu ya untuk turunan dari rumus yang pertama ini. Selanjutnya dalam keuntungan ini ada yang namanya persentase untung. Nah, persentase untung ini rumusnya untung dari modal atau untung dibagi modal dikali dengan 100%. Ya, ini rumus dasarnya. Dari rumus ini misalnya kita akan mencari untungnya berapa, sama modalnya berapa. Nah, untuk turunan yang pertama misalnya untungnya berapa. Nah, berarti di sini posisinya kita mencari untung apabila persentase untung sama modal diketahui. Kalau yang diketahuinya HJ sama M berarti gunakan rumus ini ya. Kalau diketahuinya persentase sama modal berarti kita hubungannya dengan rumus yang persentase untung ini ya. Oke, berarti untuk mencari U, ini kan konsepnya tadinya seperti ini ya. Persen U sama dengan untung per modal kali 100%. Nah, ini nulisnya boleh sama dengan seperti ini. Persentase untung per 1 sama dengan untung dikali 100 kan? Untung dikali dengan 100 ya, dibagi dengan modal. Nah, ini kan boleh dikali silang ya. Persentase untung dikali M berarti ke sini persentase untung
dikali dengan M ini sama dengan, nah ini untung kali 100 kali 1 ya, untung kali 100 lagi ya. Oke, kalau mau mencari untung berarti untung, nah persentase untung dikali dengan M dibagi, ini tadinya kali, yang 100 ini kali, kalau mau pindah ke sini berarti jadi bagi ya, bagi 100. Kenapa dipindah? Karena U-nya ini harus sendirian, karena kita mau mencari untung. Nah, jadi rumus untung ini adalah persentase untung dikali dengan modal dibagi dengan 100. Caranya dari mana? Ya dari sini caranya ya. Oke, ini untuk turunan yang pertama. Dengan cara yang sama, apabila mau mencari modal juga sama ya. Modal ini sama dengan untung dikali dengan 100 dibagi dengan persentase untung. Nah, asal kalian tahu yang hijau ini, rumus yang dua ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka untuk menentukan turunan-turunan ini boleh kalian menggunakan cara yang pindah ruas seperti barusan ya. Silakan ulang lagi materinya. Nah, untuk lebih mudah memahami konsep ini, mari kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, harga jual sepasang sepatu merek A di sebuah toko adalah 135.000. Ternyata dari penjualan sepasang sepatu tersebut, pihak toko memperoleh keuntungan sebesar 50.000. Harga beli sepasang sepatu tersebut adalah. Nah, yang pertama harus kita pahami dari soal-soal cerita seperti ini adalah modalnya yang mana, harga jualnya yang mana, untung yang mana, sama persentase untung yang mana. Oke, harga jual. Harga jual berarti di sini HJ ya. Harga jualnya adalah 135.000. Ini harga jual. Kemudian pihak toko memperoleh keuntungan. Nah, ini keuntungan berarti sebesar berapa? 50.000. Yang ditanyakan harga beli. Harga beli ini sama dengan modal ya. Berarti jawab. Ini yang ditanyakan adalah modal. Modalnya berapa? Nah, kita mau gunakan rumus yang mana? Oke, kita lihat nih cara memilih rumusnya. Kalau di sininya keuntungan berarti kaitannya dengan untung sama dengan HJ dikurangi dengan M. Kalau di sininya persentase, awas beda ya, ada keuntungan, ada persen untung. Kalau kesininya nominal atau angka berarti dia keuntungan. Kalau di sininya ada persennya berarti dia persentase keuntungan. Nah, kalau persentase keuntungan rumusnya yang ini, ingat aja rumus 2 ini, untung dibagi M kali dengan 100%. Di sini kita akan mencari M. Nah, di sini ada M, di sini juga ada M. Kita gunakan rumus yang mana? Apakah yang U atau persen U? Karena di sini adanya keuntungan, berarti kita gunakan rumus yang ini ya, yang untung. Sehingga ingat lagi bagaimana memperoleh rumus M dari rumus ini ya. Berarti M sama dengan, ini M-nya pindah ke kiri, yang di kiri pindah ke kanan ya. HJ dikurangi dengan untung ya. Berarti di sini M ini harga jual dikurangi dengan untung. Sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan saja unsur-unsur yang diketahui. HJ tadi yang mana? Ini harga jual 135.000. 135.000 dikurangi untungnya ini berapa? 50.000 ya, 50.000. Maka M ini berapa? 135 dikurangi dengan 50, 85.000. Oke, selesai ya. Nah, untuk lebih rapihnya kalian boleh tuliskan dulu diketahui, ditanyakan, jawab. Ini saya langsung jawab biar lebih cepat saja. Tapi harusnya ini ditulis dulu ya, diketahui harga jual berapa, untungnya berapa, ditanyakan apa, harga belinya atau modalnya berapa. Baru ke jawab ke sini ya. Oke, paham ya? Itu untuk contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua, biaya yang dikeluarkan Pak Yono untuk membeli 5 karung. Awas, hati-hati ya, 5 karung beras adalah 2 juta. Biaya yang dikeluarkan berarti ini apa? Modal atau M ya. Boleh deh di sini ya. Diketahui
M per 5 karung sama dengan berapa? 2 juta. Oke, 2 juta. Tapi karena setiap karungnya ini 50 kg dan di sini yang ditanyakannya juga berapakah harga jual beras per kilogram ya, jadi per kilogram, maka kita cari modal per kilogramnya berapa. Oke, modal per 5 kg adalah modal keseluruhan yang 2 juta ini dibagi dengan jumlah kilonya ada berapa. 5 karung, masing-masing karungnya 50 kilo, berarti totalnya dari 5 karung ini adalah 250 kg. Nah, modal per kilonya berapa berarti? 2 juta dibagi dengan 250, yaitu berapa? 8.000. Oke, udah ya. Nah, jadi modal untuk 5 karungnya 2 juta, modal setiap kilogram berasnya adalah 8.000. Selanjutnya di sini yang diketahui apa lagi? Ini untung ya, keuntungan 2.000. Berarti untung adalah 2.000. Ditanyakan apa ini? Nah, ini ditanyakannya harga jual, berarti HJ. Oke, kita mencari HJ ya. Diketahuinya modal sama untung. Berarti kita gunakan rumus awalnya, untung sama dengan HJ dikurangi dengan modal ya. Karena di sini tidak ada persentase untung, maka gunakan rumus yang ini. Nah, kita mencari HJ. Berarti HJ ini di kanan ya. Sama dengan, nah yang ini temannya harus pindah ke sini. Berarti untung ditambah dengan M. Nah, tinggal untungnya berapa sekarang? Untungnya 2.000 ditambah modalnya berapa? Nah, yang ini yang per kilo ya. Karena di sini harga jualnya per kilo yang ditanyakannya ya. Berarti ditambah dengan 8.000. Oke. Nah, ini HJ-nya. Jadi HJ-nya ini berapa? 10.000. Oke. Nah, seperti ini ya caranya ya. Jadi hati-hati nih. Harus jeli bagaimana kita mengubah dari soal cerita seperti ini ke dalam bentuk matematika seperti ini ya. Jadi harus rajin-rajin berlatih. Lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga, seorang pedagang membeli 1 kg wortel dengan harga 20.000. Membeli berarti di sini modal ya. Kemudian ia menjual kembali, berarti ini harga jual. Dan memperoleh keuntungan sebesar 25%. Nah, ini ada persennya, berarti ini adalah persentase untung. Bukan untung saja, tapi persentase untung ya. Nah, yang ditanyakannya tentukan keuntungan berapa, harga jual berapa. Oke, karena di sini ada persentase keuntungan, berarti rumus yang digunakan adalah rumus persentase untung. Sama dengan untung dibagi modal dikali dengan 100%. Pertama, kita mencari untung dulu, karena yang ditanyakan untung ya. Berarti A, untung ini sama dengan apa nih? Dari sini ya. Berarti persentase untung dikali dengan modal dibagi dengan yang ini 100. Nah, sudah kita bahas di sebelumnya ya, tinggal diulang lagi kalau belum paham. Nah, berarti persentase untungnya berapa? 25, nggak usah pakai persen ya. Dikali dengan modalnya berapa? Modalnya ini 20.000. 20.000 dibagi 100. Oke. Nah, ini tinggal kita coret saja. Tinggal 25 dikali dengan 200 ya. 25 dikali dengan 200 hasilnya adalah 5.000. Oke, ini untungnya sudah tahu nih, 5.000. Selanjutnya yang B. Yang B harga jual. Nah, harga jual ini rumusnya mana? Kalau pakai ini nggak ada ya. Nah, berarti karena sudah tahu ini untungnya apa, maka boleh kita gunakan rumus untung. Jangan sana, di sini saja. Untung sama dengan HJ dikurangi dengan M. Mencari HJ berarti HJ ini sama dengan, nah yang negatif M ini pindah ke sini jadi tambah, untung ditambah dengan M ya. Nah, HJ berarti
Untungnya yang mana? Yang ini, bukan yang ini ya. Kalau ini persentase untung, berarti kita gunakan yang ini. 5.000 ditambah modalnya berapa? Modalnya yang ini 20.000. 20.000. Oh, jadi harga jualnya berapa nih? 25.000. Oke, mudah ya. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian paham. Untuk rumus-rumus turunan dari kerugian akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.